Yang bersio ayam jangan ragu untuk memulainya dan harus berani bertekad bulat untuk membuang segala kejelekan tadi dan menumbuhkan hal-hal yang baik. Ya. Yang jelek dibuang, hal-hal baiknya harus ditingkatkan, Pak Kang ya. Iya, karena apa? Karena nanti kita mau dengar kabar dari Renata bahwa dia sudah menjadi seorang yang sangat berhasil. Wah, mungkin bisa jadi sales manager Pak Kang ya nanti ya. Tidak. Oh. Saya berharap dia menjadi owner satu perusahaan yang besar. Wow, keren. Padahal dalam feng shui, yin itu butuh yang. Yang itu juga butuh yin. Kalau nggak ada yin yang nggak seimbang. Yeah. Nah, jadi mana yang lebih kuat? Apa yang harus menyombongkan diri sebagai suami? Yeah. Yang enggak ada. Betul. Tanpa ada yin, dia juga nggak seimbang. Yeah. Yin juga nggak boleh menyombongkan diri karena tanpa yang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yeah. Karena yin dan yang harus seimbang, barulah selaras. Oke, jadi saling mengisi, saling support satu sama lain, Pak Kang ya. Betul sekali, itu yang semestinya. Dari sudut pandang feng shui tentu banyak hal yang harus kita kaji. Ya, misalnya pengeluaran yang tidak terduga itu bisa terjadi karena lingkungan keluarga butuh biaya, ya, internal atau keluarga eksternal. Itu bisa terjadi kalau di ruang tamu kita ada pintu kamar tidur yang menghadap ke ruang tamu, itu diantaranya. Kedua juga adalah kalau dari depan ke dalam itu bablas, yang nggak ada penyekat. Ketiga, kekeliruan pada ruang dapur, itu yang paling nomor satu. Nah, ada 3 hitungan minimal yang harus dipelajari dan diseksamai oleh Albert dan Gunawati, yaitu pintu utama. Kemudian kamar tidur utama dan juga dapur, ya. Nah, kemudian kalau rumah bertingkat harus tangga juga benar. Ini paling tidak. Selamat siang ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar pada siang hari ini, webinar Sonora Feng Shui, prospek bisnis di tahun Kerbau Logam. Jadi tahun baru Imlek ini akan segera tiba berdasarkan sistem penanggalan tradisional China. Ini mulai tanggal 12 Februari 2021 sampai 31 Januari 2022 kita akan memasuki yang namanya tahun Kerbau Logam. Dan tentunya banyak dari kita yang berharap ya bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun tikus logam tak terkecuali dalam urusan bisnis. Nah, kita akan kupas pada siang hari ini. Jadi buat sahabat sejarah Sonora yang mau menanyakan seputar Feng Shui, tidak hanya soal bisnis, Anda bisa kirim ke nomor kolom chat kami ya, ketik nama, kemudian tanggal, bulan, tahun, serta jam kelahiran. Halo Pak Kang, selamat siang. Selamat siang juga Gan Anto. Selalu always Selamat ya. siang semuanya peserta webinar yang baik hati. Selalu always. Selalu always dong. Sama, saya juga selalu sehat Pak. Sudah makan siang Pak? Nah itulah, katanya mau dikirimi Maharasa, ditunggu-tunggu nggak nyampe-nyampe. Sebentar lagi nyampe Pak ya. Cuma yang jelas pada siang hari ini kita akan membahas mengenai prospek bisnis di tahun Kerbau Logam Pak Kang. Tentunya ada banyak peluang, ada banyak tantangan di tahun Kerbau Logam ini. Mungkin Pak Kang di awal bisa cerita nih kepada sahabat Sonora semuanya yang sudah join di acara webinar. Ini tahun Kerbau Logam dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun tikus logam ini perbedaannya seperti apa Pak? Nah, kalau yang ditanya seperti itu, saya rasa jawabannya nggak cukup dari jam 1 sampai jam berapa tadi? Jam 4 sore. Iya, nggak cukup tuh ya. Iya. Kenapa? Karena kalau ditanya apa bedanya tahun Kerbau Logam dengan tahun yang lain, tahun Kerbau Logam itu adalah satu sisi. Iya. Ya, dari kelima jenis kerbau. Ya, ada kerbau tanah, kerbau logam, ya, kerbau kayu, api, dan air. Ya. Nah,
Kemudian dicocokkan dengan ke-11 unsur yang lainnya, ke-11 show lainnya. Itu tentunya 11 kali 5 lagi. Jadi hitungannya 12 kali 5 kali 5. Ada paling tidak ada 300 yang harus saya jelaskan. Namun yang dimaksud mungkin adalah bagaimana bedanya tahun kerbau logam dibandingkan tahun-tahun yang lainnya, ya. Nah, kalau itu tentunya kita mesti melihat ini tabel yang saya sudah siapkan. Ya, tabel pada halaman pertama. Di sana saya menampilkan karakteristik tahun kerbau. Ya. Nah, di sana dari keseluruhannya saya nggak akan berpanjang lebar untuk menjelaskan hal ini. Kenapa? Karena sebetulnya hal ini sudah dijelaskan pada buku dan video yang sudah saya upload pada YouTube. Namun demikian, perbedaan dengan tahun tikus yang lalu. Kalau di tahun tikus yang lalu, ya, unsur logam berlandaskan kepada unsur air sebagai siklus fundamen daripada tahun tikus. Nah, dengan demikian maka oleh karena adanya pengekangan yang bersifat terbalik, maka logam akan mencair. Nah, kalau logam itu mencair, maka seperti saya pernah jelaskan di tahun lalu bahwa hal-hal yang berkenaan dengan perangai air, misalnya terlalu banyak air akan mengakibatkan orang itu mudah sekali merasa tersinggung, mudah sekali melamun, menghayal, ya, berfata morgana. Sehingga tidak mengherankan kalau pada tahun lalu kita sudah terjadi toh, dihadapkan dengan berbagai masalah, ya, yang juga diviralkan itu, ya, orang-orang yang merasa dirinya paling merasa paling hebat, ya, terpandai, paling mengetahui segala hal, paling benar, seolah-olah mereka semua sudah terjangkiti masalah megalomania begitu. Nah, tetapi berbeda dengan tahun kerbau logam. Ya, di tahun kerbau logam kita lihat saja, logam itu sudah membawa perangai yang tahan banting, ya, berdisiplin, kemudian juga cermat. Nah, walaupun kita abaikan semua elemen-elemen yang lain, dengan aspek tadi aja kita udah melihat adanya sesuatu yang baik dong, ya, akan terjadi. Nah, kalau tahan banting tentunya kita mudah sekali kemudian beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, apakah mungkin kita beradaptasi? Kita lihat bagaimana dengan kondisi logam itu sendiri. Di sana Anda bisa membaca lebih berambisi. Artinya dengan adanya unsur tanah sebagai sisipan, Anda bisa lihat pada diagram di atas bahwa unsur tanah merupakan unsur yang mensubsidi unsur logam. Nah, kalau dia sudah lebih berambisi, maka artinya logam tidak terlalu mencair. Ya, yang justru kita khawatirkan jangan sampai logam berlebihan sehingga mengakibatkan kita menjadi seorang yang tampil arogan. Ya, nah, yang harus kita kedepankan adalah kita harus kian berani dan konsisten, ya, menghadapi masalah dan hasutan. Itu yang kita harus camkan betul. Ya, kalau kita mau bersikap atau mau mengedepankan sikap tahan banting tadi, ya, sehingga kita bisa beradaptasi. Nah, kemudian kita lihat unsur kayu. Di unsur kayu kita lihat prinsip tak mudah terhasut ataupun tergiring opini. Kenapa bisa begitu? Karena
unsur air tidak lagi sebanyak tahun lalu. Jadi kayu nggak akan lapuk. Dan kalau kayu nggak lapuk, berarti prinsip bertumbuh, kepemimpinan menguat dan menjadi bersikap lebih tegas daripada sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke unsur tanah. Kita cepat aja, karena waktunya kan saya lihat terbatas sekali. Nah, tanah berkontribusi terhadap aspek prinsip kepemimpinan dan ambisi. Ya, jadi kalau kita tadi mau lebih berambisi dan kita memiliki keinginan tersebut, maka unsur tanah yang berkedisiplinan tadi itu akan menguatkan prinsip kita, ya. Jadi kalau prinsip itu kan kayu akan bertumbuh pada tanah dan logam akan terproduksikan daripada tanah itu sendiri, sehingga walaupun misalnya semangat itu tidak bertumbuh dengan luar biasa, misalnya seseorang itu akan terjerat misalnya dengan kemalasan, maka kedisiplinannya yang akan teguh begitu, ya. Nah, jadi tanah ini merupakan hal yang penting, ya. Tanah adalah seperti tahun lalu bersifat membumi. Ya, kemudian kita maju ke air. Air itu hayalan. Nah, bagaimana hayalan itu? Hayalan ini tentu berkurang karena air logamnya tidak mencair sebagaimana tahun lalu. Nah, kalau dia berkurang, maka hal-hal yang bersifat hayalan itu akan tidak mengganggu lagi, sehingga inovasi dan kreativitas kita bisa kita implementasikan. Nah, tadi kita di awal sudah mengatakan bahwa kita harus punya kemampuan bersikap tahan banting agar bisa beradaptasi. Dengan beradaptasi, maka kita juga akan mampu melahirkan kreativitas dan inovasi. Ya, misalnya kalau kita tadi mengatakan beradaptasi, kita ya lihat lingkungan bisnis kita kan sekarang tidak lagi sama dengan tahun-tahun yang lalu. Paling tidak beberapa tahun ke depan ini kita harus melihat situasi di mana kita misalnya harus lebih banyak bekerja di rumah ketimbang di luar. Nah, untuk itu tentu saja kita harus juga melahirkan banyak kreativitas dan inovasi supaya kita dapat berkembang, ya, bisnis kita berkembang dengan baik. Tetapi harus digarisbawahi bahwa unsur air pertengahan tahun ke atas dia akan meningkat lagi. Ini yang kita harus waspadai, ya. Nah, kemudian kita masuk ke api. Api lebih bersemangat karena didukung oleh prinsip tadi, gitu ya. Kalau kemampuan api ini kita sinergikan dengan ambisi yang tadi menguat, maka yang akan tampil adalah tekad bulat. Maka saya simpulkan di bagian bawah bahwa tekad bulat itu tidak suka dikondisikan apabila semangat, ambisi, dan sikap membumi, yakni disiplin dan cermat, tanggung jawab senantiasa terkolaborasikan dengan, ya. Jadi kuncinya adalah tekad bulat, ya. Kalau kita bertekad bulat, maka kita akan bisa menguasai situasi di tahun kerbau. Ya. Tahun kerbau logam, Pak Kang, ini kan karakteristiknya yang negatif dulu ya. Ini kan mudah gundah, mencela, dan kehilangan empati. Sementara logam itu kan lebih berambisi, berpotensi di tengah kekhawatiran, kian berani dan konsisten mengenai masalah dan hasutan. Untuk apa ya, agar lebih selaras antara karakter kerbau dan logam ini, unsur apa lagi Pak Kang yang seharusnya lebih dominan di tahun kerbau logam ini? Jadi begini, yang dimaksud begini Juragan Anto. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan adalah fenomena di tahun kerbau logam. Oke. Ya, silakan Pak Kang. Kalau kita punya keinginan maju di tahun ini, punya keinginan aja, maka apa yang tadi saya sampaikan akan berkembang dengan sendirinya, ya. Sehingga ambisi kita akan meningkat, kemudian prinsip kita akan menguat, gitu ya. Untuk mencapai itu kita perlu cuma bertekad bulat dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Itu aja kok. Kuncinya cuma di situ. Disiplin dan tanggung jawab, Pak Kang ya.
Iya, makanya saya menuliskannya sebagai kata kunci, tekad bulat, enyahkan akal, gilangkan peluang. Gampang toh? Ya, kalau kita tahun lalu nih, Betul. kita bandingkan dengan tahun lalu. Kalau di tahun lalu, sikap membumi tanpa emosi, muluskan rezeki. Kita harus diam di rumah, membumi, tahan sabar, pokoknya betul-betul luar biasa diam. Itu rezeki kita makin mulus. Semakin kita urakan, kita semakin berbahaya. Nah, kalau di tahun kerbau logam ini, kita cuma perlu bertekad bulat. Nah, tentunya untuk bertekad bulat tadi, setiap orang menggapainya kan banyak cara. Nah, kalau banyak cara tentu berkaitan dengan sio masing-masing. Paling tidak seperti itu. Namun, dasarnya adalah kita harus punya disiplin, cermat, dan tanggung jawab. Itu aja kok. Ya. Oke. Ini kalau bicara mengenai tahun kerbau logam ya Pak Kang ya, dari tahun lalu, tahun 2020 kan situasinya serba tidak mudah ya. Pandemi COVID-19 masih melanda. Kemudian tahun ini meskipun vaksin sudah ada, cuma diperkirakan yang namanya pandemi tidak akan cepat berlalu. Kalau kita kaitkan dengan karakter kerbau logam ini Pak Kang, ini bagaimana kita mensiasati hal tersebut Pak? Kalau pandemi ini, kan kita berbicara masalah COVID. Masalah COVID adalah masalah logam. Penyakitnya penyakit logam. Nah, kita kembali ke tahun babi 2019, babi tanah. Pada saat itulah COVID mulai terjadi di penghujung tahun. Unsur tanah menciptakan logam. Tidak mungkin logam itu akan menjadi masalah. Menjadi masalah kalau diperbuat oleh seseorang. Nah, kemudian di tahun sekarang ini adalah tahun logam. Logam pun tidak akan menjadi masalah. Jadi sebetulnya penanggulangannya tidak sefatalis yang kita khawatirkan. Dan ternyata memang pemerintah sigap sekali. Ya. Dan sekarang ini kelihatannya sudah mulai ditanggulangi dengan baik. Hanya saja dari perhitungan elemen yang saya khawatirkan logam mencair di penghujung tahun. Jadi yang kita khawatirkan adalah penghujung tahun tadi aja. Ya, di penghujung tahun kerbau logam dikhawatirkan adanya sesuatu yang membahayakan. Kita cuma jaga. Mudah-mudahan dengan kita berbuat cermat, disiplin, kita kembali kepada kata kuncinya toh. Kalau kita bertekad bulat, kita selalu disiplinnya kita kuat, cermat, bertanggung jawab, akan tuntas dengan sendirinya. Walaupun COVID-19 itu nggak akan hilang. Ya, sepanjang zaman nggak akan hilang. Pandeminya hilang. Ya, kenapa? Makanya kita harus punya kebiasaan baru Pak Kang. Malaria, penyakit tempo dulu sampai sekarang masih ada. Penyakit kusta juga masih ada. Ya, penyakit cacar juga masih ada. Nah, dengan kita bertekad bulat, kita akan imun menghadapi segala sesuatunya. Ya, tekad bulat diantaranya dengan tentu saja mengikuti protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, pemerintah sudah memfasilitasi berbagai hal yang baik. Tetapi satu hal yang kita harus lebih sadar bahwa tahun kerbau logam ini potensinya lebih bagus dibanding tahun tikus lalu. Jadi kita nggak perlu khawatir apakah itu berkaitan dengan kesehatan kita ataupun dengan keberuntungan gitu. Ya. Kalau untuk logam sendiri Pak Kang, usaha-usaha apa yang cocok dan kaitkannya dengan unsur logam ini Pak? Iya, saya mau kembali dulu ke pertanyaan yang tadi di awal. Ada pertanyaan mengenai bagaimana perbedaan karakter tahun kerbau logam dengan yang lain. Di halaman kedua, kalau bisa ditampilkan, ya saya mau mengajak sahabat Sonora
peserta webinar yang baik hati, yang bijaksana dan bajik untuk memahami apakah itu 12 sio. Ya, 12 sio itu memiliki, kalau kita singkat, misalnya tikus. Saya mengambil contoh. Tikus adalah sosok yang cerdas, kritis, bijaksana. Sedangkan kerbau, disiplin, tabah, dan tahan banting. Kalau 12 sio ini kita jadikan filosofi kehidupan, kita nggak perlu khawatir. Karena di dalamnya sudah terkandung apa-apa saja yang sebaiknya kita pedomankan untuk mencapai keberhasilan kehidupan. Misalnya, dari cerdas, kritis, bijaksana, disiplin, tabah, tahan banting. Kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa tanpa kecerdasan, kerja keras akan membuahkan hasil optimal. Jadi percuma kita menjadi orang yang cerdas kalau kita nggak mau kerja keras. Ya. Kemudian tanpa kerja keras, kecerdasan hanya omong kosong belaka. Jadi inilah yang disebut 12 sio. Jadi bagi sahabat Sonora yang belum paham, tolong sekarang lebih paham bahwa bukan mau menyamakan manusia dengan simbol-simbol hewan. Tapi ada satu filosofi mendalam yang kalau kita pedomankan bisa dijadikan sebagai pegangan untuk kehidupan kita. Ya, saya tidak mau membaca yang lainnya karena waktu kita terbatas. Saya mau melanjutkan tadi pertanyaan dari Juragan Anto mengenai bidang-bidang bisnis apa sajakah yang potensial, ya. Nah, kita lihat di tabel ketiga. Nah, di tabel ketiga kita melihat ya bahwa unsur dominan air. Ya, dominan air itu di tahun lalu, di tahun tikus Imlek 2571 itu berdasarkan analisis yin yang 5 unsur, dia berkisar 23-24% lah. Nah, dia menurun hampir 2%, tetapi masih menduduki posisi tertinggi. Ya. Jadi berbagai bidang berunsur air dominan akan mencapai peluang yang paling bagus. Nah, bagaimana dengan unsur kayu dominan? Tetap berada di peringkat kedua juga. Walaupun secara persentase turun hanya nggak sampai 1%. Ya. Nah, kemudian yang berunsur campuran logam dan air, campuran tanah dan air, dia ada pada urutan 2A, 2B. Ya. Nah, di sini semua sahabat Sonora pesertanya khususnya bisa menyimak tuh. Apakah bidang Anda ya selama ini? Kalau Anda itu berunsur dominan logam yang Anda kerjakan sekarang, tentu saja kita lihat di tahun lalu peringkatnya peringkat 5. Sekarang naik ke peringkat 3, berarti potensinya jauh lebih meningkat, ya. Nah, kalau potensi meningkat, kita harus waspada. Biasanya kalau dia meningkat, harga akan terkoreksi, ya, akan menurun. Gitu. Kalau dia sebaliknya, kalau peluangnya itu mengecil, biasanya barang itu agak sulit, dia harga akan meningkat begitu. Ya. Nah, kemudian kita setelah itu kita lihat ada campuran air dan api, logam dan api, tanah, logam dan api. Ya. Di urutan keempat ada bidang bisnis berunsur dominan tanah. Ya. Dahulu di peringkat ketiga, sekarang turun ke peringkat keempat. Artinya apa? Penjualan properti misalnya salah satunya, kan tanah juga berbagai macam bidang jasa. Dikhawatirkan agak menurun gitu. Namun kalau kita berbicara jasa, tentu jasa itu terkait dengan bidang apa? Itu berarti kita mesti lihat campurannya. Apakah tanah itu bercampur air, tanah bercampur logam dan api, atau tanah dengan api? Ya. Jadi itu yang kita harus lihat di tabel, karena banyak sekali, nggak mungkin saya bacakan satu persatu. Ya, silakan lihat di buku pada halaman
bidang-bidang bisnis begitu ya. Nah kemudian berunsur dominan API. Ya, jadi saya berharap kita lihat nih, tadinya di peringkat 4 nih, turun ke peringkat 5. Jadi kan semakin lemah. Saya berharap pengusaha di bidang berunsur dominan API misalnya restoran, itu membuat satu kreativitas yang baru, kreasi yang baru, inovasi yang baru, agar tidak kehilangan langganan misalnya. Yeah. Nah, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Jangan mentang-mentang saya bilang ya, bidang bisnis berunsur dominan air sedang meningkat loh. Ada di atas. Ya, walaupun persentasenya menurun, dia di atas. Ya, atau logam meningkat banyak. Ayo kita semua usaha di bidang logam. Ya, bukan begitu yang dimaksud. Ya, kenapa? Karena memang kalau logam lagi bagus, semua orang yang bidangnya bisnis logam itu akan memetik manfaat, walaupun nggak cocok. Tapi ketika tahun tertentu di mana unsur logam itu peluangnya menurun, bisa babak belur gitu, bos yang nggak cocok. Jadi tetap stay di bidangnya masing-masing, ya asalkan cocok, ya. Kemudian kalau sebagai sambilan saja, sebagai sampingan, silakan. Tapi ketika potensinya melemah, mungkin angkat kaki lagi dari bidang yang nggak cocok tersebut, begitu. Oke. Bisa diberi contoh Pak untuk unsur logam, jenis usahanya apa aja? Unsur logam banyak dong, kunci-kunci, spare part, yang dari logam. Nah, artinya apa? Artinya negara kita akan banyak duit juga loh. Kenapa coba? Karena negara kita kan penghasil nikel. Kalau nggak salah terbesar kali di dunia. Oh, ini terkait dengan ini ya. Mobil listrik ke depannya, motor listrik ke depannya. Yang hampir 4% itu besar sekali toh. Iya, ini menarik Pak ya. Kalau kita bicara mengenai tahun kerbau logam, ini bagi mereka yang katakanlah karakternya seperti ini, untuk lebih katakanlah cemerlang lagi Pak, pakai baju warna apa Pak yang disarankan? Nggak bisa begitu dong. Karena kalau baju apa yang disarankan, sebaiknya bagaimana Pak? Itu tentu tergantung kepada pribadi masing-masing. Nanti saya malah mencelakakan sahabat Sonora lagi. Jangan dong. Yang paling penting, sahabat Sonora harus tahu bahwa Indonesia merdeka tahun 45, sio ayam. Di tahun kerbau, sio ayam merupakan salah satu yang berpeluang terbaik. Jadi jangan heran kalau kita akan berjaya di tahun ini. Paling tidak sebagai kunci untuk menyongsong kejayaan kita. Siap-siap kita sebagai pengusaha di Indonesia untuk menyambut hal itu dong. Dan sambutan itu kita harus sikapi dengan apa? Dengan tekad bulat tadi, ya, karena sesuai apa yang kata kuncinya katakan, kalau kita bertekad bulat, segala macam aral, segala macam hambatan itu akan kenyang dengan sendirinya, dan peluangnya, keberuntungannya akan hilang gemilang kok. Ini menarik penjelasan Pak Kang mengenai beberapa unsur dominan air, kayu, logam, tanah, api. Karakter kerbau logam ini ada yang naik, ada yang turun Pak Kang. Nah ini bagi kita yang punya usaha yang katakanlah unsur kita tahun ini tidak begitu baik Pak Kang, bagaimana caranya kita bisa tetap bertahan atau bahkan kita bisa meningkatkan usaha kita Pak di tahun kerbau logam ini? Nah begini, kita nggak boleh menjadi orang latah, nggak boleh ikut-ikutan ke bidang yang lagi prospektif terus kita kemudian berbondong-bondong memasuki bidang tersebut. Kita harus loyal ya terhadap bidang kita. Orang yang loyal terhadap bidangnya tentu akan mendapat berkah. Nah, yang paling penting adalah memahami kemampuan diri sendiri. Kalau yang ditanyakan adalah bagaimana kita bisa menggapai keberhasilan kita. Ya, jangan kita berbondong-bondong dan kemudian bagaimana solusinya. Nah, di sini perlu dipahami. Saya tekankan sekali lagi bahwa buku ramalan yang saya tulis tentu ini berbeda
Saya bukan mau menyombongkan diri, tapi saya berbicara sesuai kenyataan. Di dalamnya terdiri dari banyak pandangan saya mengenai situasi di tahun ini dan bagaimana kita menanggulanginya baik secara garis besar, sio bahkan pribadi. Ya. Jadi walaupun Anda dikatakan sebagai sio yang ciong, jangan pernah berkecil hati. Juragan Anto tahu nggak? Setiap kita mengupload 12 sio, katakanlah yang diupload oleh Sonora, ya, setiap tahun. Sio-sio yang ciong itu jarang dibuka orang loh, juragan. Betul. Orang mau membuka yang cuan aja Pak Kang ya. Jadi saya minta maaf, bukannya saya mau bagaimana ya, tetapi ini satu kenyataan. Rata-rata orang pergi ke katakanlah peramal, maunya selalu mendengar yang baik-baik. Kalau semuanya baik-baik, ampaunya gede. Padahal yang perlu diketahui bagaimana yang jelek-jelek yang menjadi handicap kita. Ya. Ya, dengan kita mengetahui kekurangan kita, kita bisa memperbaikinya. Nah, ketika kita digambarkan ciong, siapa aja sio yang ciong di tahun ini, Juragan Anto? Apa aja Pak Kang? Yang ciong itu, pertama, yang ciongnya paling kecil itu yang bersio kerbau. Kemudian juga yang bersio naga dan anjing. Kemudian yang bersio kambing ini yang paling digambarkan paling jelek. Tetapi jangan khawatir, ada satu analisa lagi yang patut dipedulikan, ya. Kita lihat berapa jumlah nilai keberuntungan kita. Nah, kita lihat sepintas saya bacakan masih di tabel ini ya. Kita lihat sio kerbau. Yeah. Dia peringkatnya peringkat 4 sekarang, ya. Artinya kurang baik sampai dengan lumayan, ya. Kemudian sio macan, minimal stabil tapi dia masih punya potensi ada kenaikan. Kelinci cukup baik, ya, di peringkat ketiga. Nah, naga ada di peringkat ke-6. Peringkat ke-7 itu yang paling rendah, berarti 6 itu udah hampir nyaris paling rendah. Nah, kemudian sio ular di peringkat ke-1. Nah, orang yang paling senang itu yang sio ular, semua mau dengar yang baik-baik, ya. Padahal semua sio sebaiknya mempedulikan, karena ramalan dibuat bukan hanya untuk ditelan mentah-mentah, tapi untuk dicari tahu solusinya itu apa sih. Jangan sampai kita terjerembab oleh batu sandungan yang sebetulnya kita sudah tahu loh, karena sudah dijabarkan pada ramalan tersebut. Ya, nah kemudian kita lihat sio kuda, dia ada di peringkat 2. Tahun lalu kan dia ciong. Nah kalau orang yang bersio kuda di tahun lalu betul-betul terjerembab, nah ini saatnya untuk meningkatkan. Tetapi kalau di tahun lalu dia berhasil mendayagunakan apa yang telah kita sampaikan sebagai solusi, maka dia walaupun ciong besar, dia oke-oke aja kok di tahun lalu. Dan di tahun ini dia makin mampu untuk meningkatkan keberuntungannya. Nah, kemudian kita lihat sio kambing. Dia menurun, malah ada di peringkat terakhir gitu ya. Dia sangat jelek ya. Tetapi yang bersio kambing jangan kemudian berkecil hati. Jangan-jangan jumlah nilai keberuntungan pribadinya Anda tuh 7 atau 8. Nah, 7 atau 8 artinya apa? Anda diramalkan ciong. Kalau ciong itu apa sih? Ciong itu artinya tidak selaras, itu ada konflik. Kalau ada konflik berarti apa? Berarti banyak masalah. Nah, hadepin masalahnya. Karena di balik-balik masalah itu pasti banyak terdapat peluang-peluang yang baik. Karena nilai dia 7 atau 8. Tapi bagi mereka yang nilainya rendah, juga jangan berkecil hati. Cari, apa sih kesalahannya? Apa sih solusinya? Di buku yang saya tulis, itu ada solusi mengenai bagaimana potensi batu sandungan yang akan kita hadapi itu sifatnya seperti apa yang harus kita tanggulangi. Dan kedua, solusi berdasarkan feng shui itu seperti apa? Ada kok di sana. Jadi bagi yang nilainya rendah pun jangan juga khawatir begitu ya. Karena ingat, ramalan dibuat bukan untuk ditelan mentah-mentah. Ramalan dari zaman dulu dibuat untuk diberikan solusinya ya, agar orang tidak jatuh ke dalam jurang yang dalam. Nah, kemudian yang bersio monyet.
ada di peringkat kedua ya, menurun sedikit. Ya, tetapi kalau dia di tahun lalu itu sudah baik, di tahun ini nggak ada masalah, genjot aja juga gitu ya. Nah, kemudian yang sio ayam. Sio ayam ada di peringkat 1. Nah, tadi kan saya udah sampaikan Indonesia tuh tahun 45 ya kan. Sionya ayam. Nah, bakalannya kan kita juga akan mendapat potensi yang bagus. Artinya apa? Artinya kita sudah lepas dari masa yang kemarin yang bersifat membumi dan yang dimana kita harus betul-betul bersabar tanpa emosi. Dan sekarang kita harus bertekad bulat. Dan tekad bulat kita bukan tanpa sebab loh. Karena kita tinggal di negara yang juga akan mengalami booming. Kita harus berani untuk genjot dong. Ya, jadi jangan berpikir, oh iya nih, masih ada pandemi, kemudian gua tidur aja deh. Nggak begitu kali ya. Karena dengan tekad tadi, kita akan menemukan inovasi dan kreativitas yang baru. Jangan-jangan, bahkan dengan kita bisa beradaptasi seperti itu, kita bahkan bisa membuka peluang-peluang bisnis buat orang-orang lain yang kemarin kehilangan pekerjaan. Ya? Oke. Kemudian sio anjing. Sio anjing di peringkat kelima, kurang baik sampai dengan jelek. Ya, juga harus berhati-hati. Sio babi di peringkat ketiga, dia menurun tapi masih cukup baik. Nah, sio tikus seperti juga sio ayam yang tahun lalu ciong, ya. Sio tikus ini juga tahun lalu diramalkan tidak selaras, ya walaupun ketidakselarasannya kecil. Di tahun ini malah melompat tinggi dia. Nah, justru untuk yang sio ayam, sio tikus, saya mau titip pesan, jangan karena kemarin banyak masalah di tahun ini kemudian menjadi pesimis, kemudian menjadikan segala sesuatu traumatis. Ya, harus bangkit dan harus berani bersikap menguatkan tekad bulatnya itu. Oke, kita sampai situ dulu Pak Kang ya. Kita break sebentar ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita teruskan pertanyaan Pak Kang ya. Ini sudah banyak chat yang masuk nih pada siang hari ini. Oke. Yang pertama atas nama Vivi Pak Kang. Vivi. Ya. Ya. Kelahiran tanggal 18 bulan 3. Tanggal 18 bulan 3. Bulan 3. Tahun 1983. 1983. Nah, jam kelahirannya ini pukul 9 pagi lewat Pak katanya. Oke. Peruntungan tahun 2021 seperti apa? Dan apakah tahun ini buka bisnis aman atau harus tunggu tahun depan Pak? Aman dong, silakan. Yang bersio babi tidak ciong. Dan Vivi juga punya nilai yang cukup bagus ya. Dibanding 2 tahun yang lalu dan dibanding tahun yang lalu meningkat kok. Oke. Jadi tahun ini bagus Pak ya? Bagus, asal bidang bisnisnya cocok dong ya. Bisnisnya apa nih Pak yang cocok? Bidang apa dia? Tidak dijelaskan Pak, sepertinya mau membuka bisnis nih. Kalau mau bisnis ya, di bidang berunsur logam yang paling menjanjikan. Ya. Kemudian yang berunsur campuran api logam atau yang berunsur air dominan gitu.
ya. Dan Vivi kelemahannya cuma ambisinya, satu lemah, dan kemudian juga suka tersinggung. Itu aja kok. Ya kalau Kesehatan itu gimana Pak, kesehatan? Kemajuannya cepat banget. Oke. Kesehatan Pak Kang? Kesehatan, yang penting kurangi makan daging ya, karena Vivi demen makan daging bakar. Ya. Dan jaga tulang dan parunya ya. Gorengan juga dikurangi deh. Ya. Oke. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, datang dari sahabat Sonora jauh, tinggal di Makassar Pak Kang. Iya. Ini atas nama Pak Yunus. Juragan Yunus. Juragan Yunus. Ya. Lahir tanggal 17. Lahir tanggal 17. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 1972. 1972 aja. Pukul 23:25 malam. 23:20. Ya. Ya. Arah rumah dan usaha yang cocok apa Pak? Saat ini saya kerja sebagai konsultan bangunan. Konsultan bangunan kurang cocok dong ya, walaupun tidak bisa dibilang tidak cocok. Tapi perkembangannya lambat ya. Kenapa? Ada kecuali. Ya. Juragan Yunus lebih memprioritaskan konstruksi baja. Ya, kalau di bidang konstruksi baja itu luar biasa perkembangannya dia, ya. Dan satu hal, tadi saya minta kepada Vivi supaya jangan gampang tersinggung. Terlebih kepada Yunus, ya, Juragan Yunus nggak boleh tersinggung dan harus senantiasa memotivasi diri agar selalu bersemangat, ya. Tikus kan, siotikus maksud saya, memang di tahun yang lalu itu ada ciong, ya, tapi nilainya nggak rendah, ya. Artinya apa? Artinya Juragan Yunus di tahun lalu prospeknya bagus, ya. Tetapi karena bidangnya nggak cocok, kemungkinan bagusnya itu tidak bisa wah gitu. Nah di tahun ini harusnya makin wah gitu, ya. Nah jangan disia-siakan. Nah untuk itu saya minta tolong, jangan malas ya, jangan membuang waktu, jangan berayalan, jangan pakai baju warna hitam, abu-abu, biru lagi, tapi pakailah baju warna hijau sesering mungkin, yang ada merahnya, ya, dan sebisa mungkin lebih kepada yang berunsur logam atau berunsur campuran api logam, ya. Karena kalau di bidang itu, di bidang konstruksi baja misalnya, perkembangannya sangat luar biasa. Nah, kalau rumahnya menghadap ke utara atau ke selatan, maka walaupun bidangnya tadi dibilang pas-pasan, tentu perkembangannya kelihatan cukup bagus. Ya. Okay. Sekarang rumahnya dia kasih tahu kemana posisinya? Tidak disampaikan, Pak. Tidak ya. Nah, kalau menghadap ke utara selatan tentu harus diukur dong ya. Ya. Nah, diukurnya itu kalau utara itu 337,5 derajat sampai dengan 22,5 derajat. Yeah. Sedangkan kalau menghadap selatan itu sebaliknya 157,5 derajat sampai 202,5 derajat. Yeah. Nah, ini harus diukur pakai kompas ya. Okay. Kalau misalnya cara mengukur kompasnya masih sanksi, masih bingung, mestinya kalau orang di bidang properti kan ngerti dong ya di bangunan. Betul. Tapi kalau enggak, tolong kunjungi YouTube-nya Buku Pintar Indonesia. Di Buku Pintar Indonesia, di sana ada cara menggunakan kompas untuk mengukur arah rumah. Oke, baik. Semoga terjawab. Saya beralih ke Bapak Dedi Rusli, Pak. Dedi Rusli. Double D belakangnya. Dedi Rusli. Oke. Kelahiran tanggal 31 Juli 31 bulan 7 tahun 1980. 1980 31 7 1980 ya. Jam
Antara pukul 00 hingga pukul 1, Pak. Oke. Kemudian istri namanya Margaret. Istrinya namanya Margaret. Kelahiran tanggal 9. Tanggal 9. Bulan Oktober. Bulan 10. Tahun 1989. 1989. Pukul 23 malam, Pak. Pukul 23 malam. Iya. Lebih kurang? Tidak. Nggak dibilang ya. Iya. Ini rumah sekarang menghadap tenggara 113 derajat, sementara toko menghadap ke arah utara. Apakah cocok, Pak? Oke. Toko, kasar kata, toko boleh salah, rumah nggak boleh. Oke. Ya. Tetapi yang tentu akan menunjang sekali kalau kedua-duanya cocok dong ya. Nah, juragan Dedi menghadap ke tenggara tadi itu 100 berapa tadi? 113 derajat. 113 di utara itu 92. Ya, oke. Itu termasuk yang lumayan. Ya. Kalau dia menghadap ke timur laut atau ke timur tentu jauh lebih cocok gitu ya. Dan kemudian rumah tokonya tentu tidak cocok ya. Jadi tokonya menjadi agak pemberat. Dan satu hal, Siomonya itu bagus banget di 2 tahun belakangan ini, baik di tahun tikus maupun di tahun kerbau logam. Nah, cuma saya minta tolong, jangan terlalu arogan, ya, jangan keras kepala, tapi tolonglah sering pakai baju warna hijau agar prinsipnya lebih kuat dan tidak terbawa arus. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau untuk toko, idealnya menghadap mana, Pak? Sama. Oke. Ya, sama seperti rumah. Jadi harus sama seperti rumah, Pak ya? Betul, ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Suami saya sekarang tengah usaha MLM di bidang madu, apakah cocok? Tadi usaha, tadi belum cerita usaha ya? Belum, Pak. Berusaha MLM di bidang? Madu. Iya. Madu ya lambat perkembangannya, walaupun tidak bisa dibilang tidak cocok gitu ya. Tapi lambat. Kalau ditangani berdua ya agak mendingan dikit. Tapi lebih cocok lagi kalau di bidang berunsur kayu dominan atau logam dominan. Nah, kalau Margaret lebih cocok di bidang api dominan atau air dominan atau campuran daripada keduanya. Dan sebetulnya bakat dagang itu Margaret lebih besar, ya. Tetapi Margaret ini walaupun disiplinnya tinggi, tolong jangan gampang-gampang percaya orang ya. Cuma kalau istri mau buka saham, cocok ya Pak? Saham ini? Cocok. Cocok ya. Bagusnya mulai sebelum atau sesudah Imlek? Tapi saya belum, kalau untuk ke bidang itu, sebaiknya rumahnya pindah ke tingkatan yang lebih cocok deh. Ya, sebab rumah yang sekarang cuma pas-pasan, sehingga untuk diajak ke bidang yang ketat tadi kayaknya kurang mumpuni gitu. Ya, terlebih ikatan daripada keduanya ini memang agak lemah. Jadi seringkali antara suami istri pun salah paham. Ya, nanti akan mempengaruhi bidang tersebut. Jadi bisa mungkin pindah ke area yang lebih cocok agar juga membantu kebersamaan sehingga keduanya tidak lagi sering salah paham. Sebab keduanya sering kali ini nih tektok. Cuma kalau rumahnya sudah disesuaikan dengan arah yang tepat, Pak Kang, bagusnya buka usaha sebelum atau sudah Imlek, Pak? Sio monyet boleh bergerak kapan saja. Ya, sio ular juga
kapan saja. Dalam artian kapan saja, sebelum dan sesudah sama saja. Oke, sukses ya buat Bapak Ibu berdua. Sekarang saya beralih ke Renata, Pak Kang. Renata wanita ya. Betul, Pak. Iya. Kelahiran tanggal 13 September. 13 September. Bulan 9. Tahun 1993. 1993. Pukul 23:50 menit, Pak. 23:50 menit. Ya. Saat ini bekerja di bidang perhotelan bagian sales. Apakah cocok? Cocok. Oke. Cocok. Kemudian mau buka usaha lagi nih, Pak. Ya. Side jobnya ya, mau buka usaha sendiri, homemade juice dan salad. Apakah cocok, Pak? Nggak cocok. Tetapi kalau mau bisnis sendiri ya, saya mau minta tolong buat Renata. Renata ini adatnya kerasnya luar biasa loh. Iya. Ya, walaupun dia bukan orang yang arogan, tetapi kerasnya itu loh, ya, bisa bikin orang menghadapinya itu gimana, ya. Kalau buat orang segan, takut mungkin bisa. Tetapi kalau buat kemudian berbisnis, kan ini bisa jadi batu sandungan. Ya. Kemudian juga gampang tersinggung. Ya, dua hal ini tentunya harus diubah betul. Ya, jangan mendendam pada orang. Karena dari sudut pandang feng shui, dendam itu sangat merusak keberuntungan. Ya, padahal keberuntungannya Renata itu besar loh. Ya. Nah, jangan kita merusaknya sendiri. Karena seringkali, misalnya Renata pergi ke ahli ramal, mau lihat tangan, mau lihat tungsu, atau mau lihat apapun. Renata akan diramal, oh masa depan Anda bagus. Tapi bisa kenyataannya berbeda. Karena apa? Batu sandungannya tidak mau dipindahkan. Ya. Nah, batu sandungan yang harus dipindahkan oleh Renata. Ya, ada beberapa hal. Pertama, buang sikap keras kepala tadi. Buang rasa dendam. Buang gampang tersinggungnya, buang bermalasannya, ganti dengan semangat dan menguatkan prinsip. Untuk itu saya minta tolong Renata tidak lagi sering memakai baju warna putih, hitam, biru, dan abu-abu, tapi hijau dan merah. Oke, mudah-mudahan arogannya bisa dikurangi Pak Kang ya, bahkan dihilangkan ya. Jangan mudah-mudahan, harus. Karena apa? Karena yang bersio ayam, ya Renata ini bersio ayam, nilainya walaupun di tahun lalu itu dia ciong, itu udah bagus. Ya, artinya di bidang dia tadi, walaupun perhotelan itu lemah, buat Renata nggak akan mungkin terjerembab di tahun lalu. Dan di tahun ini peningkatannya itu luar biasa. Ya, jadi yang bersio ayam jangan ragu untuk memulainya dan harus berani bertekad bulat untuk membuang segala kejelekan tadi dan menumbuhkan hal-hal yang baik. Ya. Yang jelek dibuang, hal-hal baiknya harus ditingkatkan Pak Kang ya. Iya, karena apa? Karena nanti kita mau dengar kabar dari Renata bahwa dia sudah menjadi seorang yang sangat berhasil. Wah, mungkin bisa jadi sales manager Pak Kang ya nanti ya? Tidak. Oh. Saya berharap dia menjadi owner satu perusahaan yang besar. Wow, keren. Siap. Sukses buat Renata ya. Sekarang saya beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Kang. Ya. Ini atas nama Albert Eka Haryanto. Albert Eka Haryanto. Haryanto. Iya. Ya. Ini lahir tanggal 15 bulan November. Tanggal 15 bulan November. 11. Tahun 1986. 1986. Pukul 10:40 pagi, Pak. 10:40, oke. Iya. Kemudian istri namanya Ginawati.
Ginawati. Ya. Kelahiran tanggal 11 bulan 4. Tanggal 11 bulan 4 tahun 1985. 1985 ya. Ya. Jam pukul 17:45 sore. 17 ya? Ya, 17. Lewat 45 menit, Pak. Oke. Nah, Bapak Albert Eka ini bekerja sebagai pegawai swasta di bidang properti sebagai desain grafis. Sebagai desain grafis lumayan. Oke. Karena dia punya kemampuan kreativitas, inovasinya itu bagus ya. Tetapi perkembangan di bidang itu tidak cepat ya. Dan potensi untuk membuka usaha itu luar biasa bagus. Nah, kalau bisa usaha desain grafis itu yang pegang adalah istrinya, Gunawati. Ya, asalkan Gunawati dalam menghadapi konsumen jangan suka so tahu, ya. Boleh memberikan pendapat tapi berikan peluang kepada konsumen untuk mengajukan pandangan-pandangannya gitu ya. Nah, Albert ini semangatnya bagus, cuma sayang tujuannya nggak ada. Boleh dibilang demen ngebut tapi tanpa tujuan. Sedangkan istrinya biasa-biasa, lambat-lambat, tapi punya tujuan. Jadi kalau disinergikan tentu sangat cocok. Kenapa disinergikan? Karena keduanya ini mempunyai jodoh yang sangat kuat. Oke. Walaupun keduanya berbeda pandangan, seringkali cekcok. Tapi walaupun di rumah ini ada piring terbang sekalipun, keluarga mereka aman-aman aja gitu. Oke. Karena jodoh, Pak ya. Jodohnya sangat kuat. Dan sangat kuat ya. Kalau keduanya saling memahami, misalnya Gunawati paham, ya, jangan sembarangan ngomong sama suami yang gampang tersinggung, karena dia tuh orangnya memang seniman gitu, ya. Jadi kalau itu bisa, tentu akan terima dengan baik oleh Albert. Albert pun harus bisa nerima. Kenapa? Karena istrinya itu suka perintah, suka maksudnya mengatur itu. Yeah. Tapi memang itu kemampuannya, jangan dielakkan gitu ya. Nah, kalau ini punya sinergi berdua, tentu kemajuannya luar biasa. Yeah. Ini berarti dalam sebuah rumah tangga, Pak ya, menjalankan bisnis itu nggak harus nggak harus laki-laki ya. Bisa saja pemimpinnya itu istrinya gitu, Pak ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Oke. Iya. Nah, wanita punya sahabat dong. Siap. Ini kalau kita ini selalu dibeda-bedakan pengen dengan wanita. Padahal dalam feng shui, yin itu butuh yang itu juga butuh yin. Kalau nggak ada yin yang nggak seimbang. Yeah. Nah, jadi mana yang lebih kuat? Apa yang harus menyombongkan diri sebagai suami? Yeah. Yang enggak ada. Betul. Tanpa ada yin, dia juga nggak seimbang. Yeah. Yin juga nggak boleh menyombongkan diri karena tanpa yang dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yeah. Karena yin dan yang harus seimbang, barulah selaras. Oke. Jadi saling mengisi, saling support satu sama lain, Pak Kang ya. Betul sekali, itu yang semestinya. Oke. Nah, ini Pak Albert dan Ibu Ginawati ini punya masalah, Pak. Setiap bulan itu pengeluaran seringnya lebih besar dari pendapatan, Pak. Apakah kita... Nah, itulah tadi saya bilang, memang pendapatannya juga pas-pasan. Karena bidangnya itu sebetulnya nggak terlalu mencolok. Ya. Keberhasilannya gitu ya. Kecuali tadi saya katakan manage oleh Gunawati, itu yang pertama ya. Ya kalau mau betul-betul luar biasa, bidang tadi itu kan sebetulnya bidangnya istri. Ya, Albert itu harusnya di bidang logam dominan atau campuran api dengan logam. Itu baru pendapatannya luar biasa. Sehingga pengeluaran yang luar biasa pun nggak terasa berat. Itu nomor satu. Yeah. Kedua, dari sudut pandang feng shui tentu banyak hal
yang harus kita kaji. Ya, misalnya pengeluaran yang tidak terduga itu bisa terjadi karena lingkungan keluarga butuh biaya, ya, internal atau keluarga eksternal. Itu bisa terjadi kalau di ruang tamu kita ada pintu kamar tidur yang menghadap ke ruang tamu, itu diantaranya. Kedua juga adalah kalau dari depan ke dalam itu bablas, yang nggak ada penyekat. Ketiga, kekeliruan pada ruang dapur, itu yang paling nomor satu. Nah, ada 3 hitungan minimal yang harus dipelajari dan diseksamai oleh Albert dan Gunawati, yaitu pintu utama, kemudian kamar tidur utama, dan juga dapur, ya. Nah, kemudian kalau rumah bertingkat harus tangga juga benar. Ini paling tidak. Bukan berarti yang lainnya tidak penting. Nah, kesemuanya ini bisa dilihat, ada kok disajikan, ya. Tetapi kalau menemukan nanti kalau sudah lihat rumahnya, oh ada kekeliruan nih, betul nggak kekeliruan ini? Toh kita masih hadir setiap hari Jumat. Betul. Ditelepon dong, ditanya dong, ya. Nah, asalkan rumahnya itu menghadap ke timur misalnya atau menghadap ke timur laut. Tapi kalau rumahnya ada utara selatan, jangan tanya, pindah aja dulu gitu. Aduh. Ini kalau ngomongin lebih sih nggak masalah Pak pindah. Cuma kalau mau pas-pasan gimana Pak? Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Ya nggak ada ceritanya. Saya nggak pernah mau berkompromi. Karena kita harus berani bertekad bulat. Ya, kita harus berani mengambil keputusan untuk masa depan kita. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Wah, jangan kita takut sakit. Kapan kita bisa senang? Ya, setuju Pak. Kita harus berani untuk itu. Ya, jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Satu hal, kalau ada masalah, kita masih hadir setiap hari Jumat. Kita sekarang ini, saya di media itu dari tahun 92, TV saya sampai tahun 2006. Ya, dan sekarang di Sonora saja kita udah masuk tahun ke-13. Ya, tiap ditanya, silakan kita hadir untuk sahabat Sonora, kesuksesannya, kesehatannya, silakan. Ya. Jadi jangan ragu. Kita beralih ke pertanyaan lain Pak ya. Oke. Ini atas nama Sylvia Regina. Sylvia Regina. Kelahiran tanggal 17 bulan 1. Sylvia Regina tanggal 17. Bulan 1. Bulan 1. Tahun 1992. 1992. Iya, cuma jam kelahirannya sekitar maghrib Pak, jam 6 lewat. Jam 6 lewat, yakin ya? Kalau keliru, saya keliru loh ya. Iya. Kemudian kakaknya atas nama Desi. Bentar. Kakaknya namanya Desi. Desi. Ya. Lahir tanggal 11 bulan 8. 11 bulan 8. Tahun 1990. 1990. Katanya juga sekitar maghrib Pak, jam 6 lewat. Oke. Nah ini karena pandemi Pak, sekarang sudah tidak bekerja lagi. Nah sekarang mereka tengah buka usaha, buka toko bahan kue di Cikarang, baru buka tanggal bulan Desember tahun lalu Pak. Desember tahun 2020 lalu, ya. Tahun 2020 toh? Betul. Ya. Arah toko hadap timur, apakah cocok Pak? Cocok. Oke. Cuma bahan kuenya gimana Pak? Toko bahan kue Pak? Bagus cocok, ya? Bagus. Silakan dilanjut. Ya, silakan dilanjut. Yang penting mereka berdua itu kalau sebaiknya di bulan lalu itu melihat pada kalender, kalau di kalender itu merah, selaras artinya, tentu perkembangannya lebih cepat.
Ya. Tapi kalau dia buka asal jadi dan lihat di kalender ternyata warnanya biru atau hitam, perkembangannya pasti agak lambat. Ya, jadi pemakaian waktu selaras itu memang sangat penting. Dan untuk keduanya ini saya mohon kalau bisa di bagian di toko dan di rumah, ya. Di bagian timur atau tenggaranya, tolong diletakkan akuarium atau kalau tidak dispenser air di sana. Ya, dan sering-sering memakai baju warna hijau atau membuat aroma hijau yang luar biasa banyak gitu ya. Yeah. Dan satu hal, sebaiknya kalau keuangan itu Desi lebih ditekankan, Sylvia jangan sembarangan mengeluarkan uang gitu ya. Kemudian juga untuk Desi, yang penting Desi jangan arogan Desi ya. Kalau suka marah tuh galak dia bukan main gitu ya. Kedua-duanya nih kakak beradik ini sebetulnya kakak beradik yang galak. Aduh, nanti pelanggannya pada takut Pak ya. Makanya, tolong galaknya diumpetin. Ya. Nah sekarang ini mulai coba jual roti dan kue bikinan sendiri. Apakah cocok Pak? Cocok. Oh cocok juga. Cocok, tapi lebih cocok lagi kalau dikirim ke Sonora dulu. Benar. Nanti kita bagi 2 Pak ya. Nah itu dia, jangan lupa loh ya. Siap. Sebab kalau itu buatannya mereka, ya Desi lebih cocok jauh dibandingkan Sylvia sebetulnya. Kalau buatan mereka ini luar biasa enak ya. Aduh, jadi penasaran ini ya, mencoba ya. Iya, ya. Kalau diajak makan, tentu Sylvia lebih kita rasanya lebih tinggi dibandingkan Desi kalau untuk makanan Asia. Kalau untuk masakan Eropa, Desi lebih jagoannya gitu. Oke. Yang terakhir pertanyaan Pak Kang. Jodoh kami berdua bagaimana? Apakah sudah dekat, Pak? Jodoh? Sebentar. Kedua-duanya harus banyak bersabar. Ya. Sebetulnya jodohnya tahun ini, tahun depan? Kalau untuk Sylvia tuh sebetulnya 2 tahun yang lalu. Desi juga. Kenapa dibiarkan berlalu begitu saja? Ya, nah tetapi akan mencuat lagi di tahun 2022 kelihatannya. 22-23 deh. Tahun depan Pak ya, sebentar lagi ya. Iya. Buka mata, buka hati aja ya. Tapi sebelum itu, tolong juga disimak video mendobrak hambatan jodoh. Kenapa? Karena sikap yang keras kepala itu loh, jadi hambatan. Arogan itu Pak ya? Betul. Arogan dan galak. Ya, tolonglah belajar untuk memaafkan, ya, jangan mendendam. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya Pak Kang sebelum kita break. Ya. Ini atas nama Handoko. Handoko. Kelahiran tanggal 5 bulan 8. Tanggal 5 bulan 8. Tahun 1975. 1975. Kelahiran pukul 5:50. Pukul 5:05 Pak. Pukul 5 pagi ya? Ya. Oke. Pertanyaannya, pekerjaan sekarang sebagai interior Pak, apakah cocok? Interior design luar biasa, cocok banget, ya, cocok banget. Tetapi jangan suka ngotot pegang prinsip, ya, karena keinginan dari konsumen juga harus diindahkan benar loh Handoko, ya. Ya, memang Handoko bukan orang yang keras, tetapi seringkali pandangannya tuh nggak mau diubah gitu. Kita juga harus menyesuaikan keinginan pelanggan dong ya. Jadi sikap kita mempertahankan apa
apa yang bagus bagi pandangan kita belum tentu kan bagus bagi pandangan pelanggan. Ya sebaiknya untuk hal semacam itu kita jangan suka so tahu. Dan satu hal saya meminta tolong Handoko, tolong minum yang banyak dan jangan banyakkan daging loh ya. Oke. Ini rumah sekarang hadap selatan Pak, apakah cocok? Lambat. Ke timur lebih cocok ya, atau lagi ke timur laut. Oke. Kemudian kantor menghadap ke arah timur, apakah cocok? Lebih cocok. Jadi cocok. tinggal aja di kantor. Rumahnya sebaiknya diperbaiki posisinya ya, itu jauh lebih baik ya. Karena lebih nyaman tinggal di rumah Pak. Oke. Dan yang siok kelinci nggak boleh pindah dulu sebelum tahun baru Imlek lo ya. Ya. Teman-teman dan sahabat Sonora yang pertanyaannya begitu banyak pada siang hari ini sampai sore hari ini, yang belum sempat kita teruskan ke Pak Kang. Gak usah khawatir ya teman-teman dan sahabat Sonora, karena kami akan berikan kesempatan pertama di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hongkian setiap hari Jumat pukul 19 hingga pukul 20. Jadi kita tidak akan menerima pertanyaan dari pendengar di luar peserta acara webinar Sonora pada kesempatan kali ini. Baik Pak Kang, mungkin yang terakhir Pak Kang, bisa memberikan kesimpulan terkait dengan tahun kerbau logam yang sebentar lagi akan kita masuki. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, Pak? Iya, tadi sudah disampaikan ya bahwa kita nggak perlu khawatir menghadapi tahun kerbau logam asalkan kita berani untuk senantiasa bersikap disiplin, cermat, bertanggung jawab. Ya. Nah, tuntutan daripada tahun kerbau pada umumnya adalah satu hal yang bersifat seperti itu, karena tahun kerbau sendiri merupakan tahun yang tahan banting. Oleh karenanya, tahun kerbau merupakan tahun di mana kita mampu ya dan dituntut untuk mampu beradaptasi. Kan sebaik mungkin kalau kita bisa membuka usaha dan membuka lapangan kerja buat orang lain. Ya. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu tentunya kita patut setidak-tidaknya ya kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada awal. Karena kalau kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan kita kemudian keras kepala, kita congkak ya, apalagi kita bersikap arogan, gampang tersinggung. Tentu ini satu arogansi walaupun kita mampu memimpin. Ya. Nah, kalau kita bisa menanggulangi hal itu, maka kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang berprinsip baik. Ya. Ya, kalau kita berprinsip baik, maka kita akan mudah untuk meningkatkan semangat kita. Nah, untuk itu maka kita perlu tahu kapan kita selaras dan tidak selaras. Jadi berharap kalender yang saya buat setiap tahun tidak dipakai sebagai ganjelan pintu, tapi dilihat ya kapan kita selaras dan kapan kita tidak selaras. Kita tidak selaras, kita harus berhati-hati dalam segala hal, bukan hanya dalam hal berbisnis, tapi kita khawatir kita celaka walaupun kita tidak dicelakai orang, takutnya kita silaf dalam bertindak atau melangkah ya. Kita tentu harus waspadai hal itu. Dan ketika kita selaras, kita tentu saja harus meningkatkan aktivitas kita. Kita nggak perlu ragu karena kita diminta untuk bertekad bulatan ya. Nah, berkaitan dengan feng shui, tadi saya sudah sampaikan, feng shui adalah yang sebaiknya kita persiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Itu sebabnya banyak kali orang tua mengatakan bahwa rumah kamu yang pertama dibeli itu jangan pernah dijual. Rumah keturunan jangan pernah dijual. Kenapa? Karena bawa hoki, gitu kan. Nah, oleh sebab itu rumah sebaiknya memiliki feng shui yang baik.
Nah, kalau feng shui rumah kita baik, walaupun kita tinggal di gubuk, kita besok bisa membeli istana. Tapi kalau rumah kita keliru, istana pun kita gadaikan, kita jual. Ya. Besok kita berlangitkan bulan dan matahari. Kan kita tidak menghendaki hal semacam itu. Oke. Nah, kalaupun kemudian kita pindah, kita harusnya pindah ke rumah yang jauh lebih homey, jauh lebih baik, tapi dengan feng shui yang juga sangat baik. Nah, kalau bagi yang lajang, kita harus mengatur pernikahan kita dengan sebaik mungkin. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kita harus bisa melihat di buku itu ada solusi feng shui. Selain solusi bagi setiap sio, ada solusi feng shui yang sebaiknya jangan kita langgar. Kita sio apa, harus berbuat apa, tolong diseksamai benar. Dan kalau kita berkunjung ke YouTube yang saya upload, ya video yang saya upload, tolong diseksamai mengenai misalnya video mengenai UFO Lingman, ya. Karena di sana banyak filosofi yang sebaiknya juga tidak kalah dengan filosofi ke-12 sio yang tadi telah saya sampaikan. Ya. Alhasil, sebagai penutup kata, saya hendak menyampaikan bahwa sikap pesimis bukan sikap yang patut kita pertahankan di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini. Ya. Dengan kata lain, kita harus selalu bersikap optimis, ya, dan harus bertekad bulat agar segala masalah terelakkan dan peluang keberuntungan pun akan berlipat ganda. Baik, ini sekali lagi buat sahabat Sonora yang ikut serta dalam webinar Feng Shui kali ini. Yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh Pak Kang, nggak usah khawatir. Kami akan berikan kesempatan yang pertama buat Anda di kesempatan acara Feng Shui setiap hari Jumat pukul 19 hingga pukul 20. Jadi kita tidak akan menjawab pertanyaan di luar peserta webinar Sonora kali ini. Sekali terima kasih buat teman-teman dan sahabat Sonora yang sudah mendaftar, sudah ikutan join. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kang tadi, kita bisa mengambil peluang, kita bisa mengantisipasi setiap tantangan yang terjadi pada tahun kerbau logam pada tahun ini. Pak Kang, terima kasih. Salam sehat, Pak. Terima kasih banyak. Senang sekali berbincang dengan Anda dan bertemu walaupun lewat webinar dengan sahabat Sonora yang kali ini menjadi pesertanya. Ya, tentunya saya berharap pertemuan kali ini tidak sia-sia belaka dan kan dapat bermanfaat bagi Anda semua karena keberuntungan dan kesuksesan Anda tentunya adalah harapan kami semua. Sukses selalu, selamat siang. Selamat siang.